Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Yulianti SPDI MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan secara daring ini dengan keadaan sehat walafiat. Adapun topik perkuliahan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai hukum, HAM, dan demokrasi dalam Islam. Perkenalkan, saya Ferdiana Wela Anggraini, NIM 090, selaku moderator dalam jalannya presentasi kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Erina Sofi Indrawati, yaitu NIM 092, dan Khalifatul Badriah NIM 060, dan Melinda Susilarini NIM 019, dan Dinda Oktavia yaitu NIM 077. Baik, untuk materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Erina Sofi Indriani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pengertian hukum dalam Islam. Hukum dalam pandangan Islam adalah suatu sistem atau kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf, atau seorang muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama yang mengikat bagi semua pemeluknya. Seseorang dapat dikatakan mukallaf apabila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan, baik secara jasmani maupun rohani. Sumber hukum dalam Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci sekaligus pedoman umat Islam yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar menjadi manusia yang berakhlak dan berbudi pengerti. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Al-Hadis adalah segala sesuatu yang berdasarkan kepada Rasulullah SAW. Itu artinya segala perkataan, perilaku, maupun diamnya Rasulullah SAW hukumnya sunnah untuk kita lakukan. Ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama untuk menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in atau setelah tabi'in, dan tabi'ut atau setelah tabi'in. Keempat yaitu qiyas. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Cara membandingkannya yaitu dengan mencari sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Baik, penjelasan yang selanjutnya akan saya jelaskan sendiri yaitu mengenai hukum dalam Islam. Hukum dalam Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 makruh, 5 haram. Jadi, yang pertama yaitu hukum wajib. Apa sih hukum wajib itu? Hukum wajib adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Contoh dari hukum wajib ini yaitu 1. Sholat 5 waktu, puasa, dan haji bila mampu, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu hukum sunnah. Hukum sunnah adalah suatu perbuatan yang mana bila dikerjakan mendapatkan pahala
dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Contohnya apa sih hukum sunnah ini? Yaitu membaca sholawat Nabi, lalu bersedekah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mubah. Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama, antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari hukum ini yaitu berolahraga, sarapan, dan lain sebagainya. Hukum makruh. Hukum makruh itu apa sih? Hukum makruh adalah suatu perbuatan yang jika ditinggalkan itu lebih baik daripada mengerjakannya. Contohnya yaitu makan bawang, makan petai, merokok, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu hukum haram. Haram adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Apa sih contohnya dari hukum haram ini? Yaitu berzina, lalu minum minuman keras, lalu mencuri, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari hukum Islam. Yang pertama yaitu untuk pemeliharaan atas keturunan. Di dalam Islam, setiap muslim dilarang untuk melakukan seks bebas. Karena ini hukumnya sangat berat sekali. Dan kenapa adanya larangan ini? Yaitu untuk memelihara atas keturunan sehingga tidak menghasilkan anak-anak dari perzinahan. Yang kedua yaitu untuk memelihara atas akal. Di dalam Islam yaitu dituntut untuk setiap muslim untuk bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, ada larangan untuk meminum minuman miras beralkohol lainnya. Karena apa? Minuman yang beralkohol itu dapat merusak akal dan pikiran manusia. Lalu, untuk pemeliharaan atas kemuliaan. Dalam Islam, setiap muslim dilarang untuk menfitnah sesama muslim, membicarakan orang lain, atau hibah. Karena apa? Ya ini untuk menjaga kemuliaan setiap manusia, seperti itu. Nah, yang kemudian yaitu untuk pemeliharaan atas jiwa. Di dalam Islam kita tidak boleh itu seenaknya saja membunuh seseorang, mengambil nyawa dari seseorang. Karena apa? Ya ini, seseorang itu berhak untuk hidup. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk pemeliharaan atas harta. Setiap muslim itu dilarang untuk melakukan pencurian. Karena apa? Karena orang yang sudah mencari harta sangat pastinya kan lelah ya mencari harta susah payah lalu dicuri oleh orang lain. Oleh karena itu, seorang pencuri itu juga memiliki dosa yang sangat besar. Jadinya janganlah sampai kita mencuri harta benda milik orang lain. Lalu selanjutnya yaitu untuk pemeliharaan atas agama. Di dalam Islam tidak memaksakan kepada orang lain untuk memeluk agama Islam. Namun dalam agama Islam kita itu diajarkan untuk tidak mempermainkan agama. Oleh karena itu orang yang murtad akan mendapatkan sanksi tersendiri. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu materi yang akan dijelaskan oleh Melinda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Konsep HAM dalam Islam. HAM adalah penghormatan terhadap kemanusiaan yang tidak terbatas pada orang tertentu atau pengecualian tertentu dan tanpa diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk alasan kekuasaan sekalipun, serta pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk di dunia yang memiliki kemuliaan. Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia. Selanjutnya, konsep hak asasi manusia dalam Islam dibagi
dua macam dan dilihat dari kategori hukukul ibad. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara atau Islam. Hak-hak tersebut dinamakan hak legal. Kedua, adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak tersebut dinamakan hak moral. Selanjutnya, ciri-ciri HAM. Mengingat hak maupun kesamaan telah diberikan Tuhan kepada manusia tanpa membedakan jenis kelamin, maka manusia sebagai khalifah di muka bumi harus bisa melaksanakan hak-hak asasi tersebut dengan baik dan bertanggung jawab. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Hak asasi manusia ditujukan supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas dan jelas bahwa itu adalah hak. Kedua, hak-hak ini dianggap bersifat universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Ketiga, hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Keempat, hak asasi manusia dipandang sebagai norma-norma yang penting. Kelima, hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Dinda. Waktu dan tempat dipersilahkan. 4. Klasifikasi pokok HAM. Pertama, hak individual, hak yang dimiliki setiap orang. Yang kedua, hak kolektif atau hak masyarakat, yang disebut juga hak sosial. Yang ketiga, hak sipil dan hak politik. Hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia. Yang keempat, hak ekonomi sosial budaya. Cara pandang Islam tentang demokrasi. Bapak Abdurrahman Wahid mengungkapkan demokrasi mengandung dua nilai, yaitu nilai yang bersifat pokok, kedua nilai yang bersifat divisi. Nilai pokok demokrasi, kebebasan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Prinsip-prinsip demokrasi ada 6. 1. Partisipasi rakyat dalam perbuatan keputusan. 2. Persamaan kedudukan di depan hukum. 3. Distribusi secara adil. 3. Kesempatan pendidikan yang sama. 4. Adanya kebebasan pendapat. 6. Adanya kerjasama setiap prinsip demokrasi. Yang terakhir yaitu pembahasan yang akan dijelaskan oleh Khalif. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya baik, jadi elemen-elemen pokok demokrasi Islam yaitu ada 6. Yang pertama asyura. Asyura merupakan suatu prinsip tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dan secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu al-musawah. Kesejajaran adalah tidak merasa paling unggul, tidak jongkak, tidak pernah merendahkan sesama orang lain. Demokrasi yang meletakkan semangat egaliter akan menghasilkan semangat yang dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu al-adalah. Al-adalah merupakan keadilan, ajaran tentang keharusan melakukan hukum dengan adil tanpa pandang bulu. Yang keempat yaitu al-amanah, merupakan sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Kepercayaan atau amanah memang harus dijaga dengan baik. Yang kelima yaitu al-mas'uliyah, yaitu tanggung jawab. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang terakhir yaitu al-huriyah. Al-huriyah yaitu kebebasan. Artinya bahwa setiap orang, setiap warga negara, masyarakat diberikan hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya.
Baiklah, itu penjelasan dari kelompok 2 mengenai hukum, HAM, dan demokrasi dalam Islam. Apabila ada salah kata atau masih kurang jelas, mohon dimaafkan karena kita juga masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.